Ya, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are from 6th group, from TBI 6C class. The member are Mrs. Arianti, Wulandari Eka Wijaya, and the last Ria Anggi Palupi. We will be present about our material. The material is about pragmatics equivalence. Okay. Next. Pragmatics is the study of language in use. It is the study of meaning, not as generated by the linguistic system, but as conveyed and manipulated by participants in a communicative situation. Of the variety of notions that are central to this particular area of language study, I have chosen two that I believe to be particularly helpful in exploring the question of making sense and in highlighting areas of debate in cross-cultural communication. There are coherence and implicature. Jadi, pragmatik adalah studi tentang bahasa yang digunakan. Jadi, ini adalah studi tentang makna. Jadi tidak seperti yang dihasilkan oleh sistem linguistik, tetapi seperti yang disampaikan dan dimanipulasi oleh peserta dalam situasi komunikatif. Next. Okay, coherence versus cohesion. Coherence is a network of relations that organize and create a text. If cohesion is the network of surface relations which link words and expressions to other words and expressions in a text, and coherence is the network of conceptual relations which underlie the surface text that concern the way stretches of language are connected to each other. In the case of cohesion, stretches of language are connected to each other by virtue of lexical and grammatical dependencies. In the case of coherence, they are connected by virtue of conceptual or meaning dependencies as perceived by language user. Koherensi adalah jaringan hubungan yang mengatur dan menciptakan sebuah teks. Nah, kalau kohesi adalah jaringan hubungan pembukaan yang menghubungkan kata dan ekspresi dengan kata dan ekspresi lain dalam sebuah teks, maka koherensi adalah jaringan hubungan konseptual yang mendasari teks permukaan. Nah, keduanya menyangkut cara bentangan bahasa terhubung satu sama lain. Dalam hal koherensi, bentangan bahasa terhubung satu sama lain berdasarkan ketergantungan leksikal dan gramatikal. Sedangkan dalam hal koherensi, mereka terhubung berdasarkan ketergantungan konseptual atau makna seperti yang dirasakan oleh pengguna bahasa. Menurut Hoy, perbedaan antara kohesi dan koherensi, kita akan menganggap bahwa kohesi adalah properti teks dan koherensi adalah aspek evaluasi pembaca terhadap sebuah teks. Nah, dengan kata lain, kohesi adalah objektif, mampu pada prinsipnya pengenalan otomatis, sementara koherensi bersifat subjektif dan penilaiannya tentang dapat berbeda dari pembaca ke pembaca. Nah, kita tuh dapat mengatakan bahwa kohesi adalah ekspresi permukaan dari hubungan koherensi. Nah, kalau kohesi adalah alat untuk membuat hubungan konseptual menjadi eksplisit. Next. Mrs. Next. Iya, ini. Is coherence a feature of text or situation? No text is inherently
coherent or incoherent. In the end, it depends on the receiver and on ability to interpret the indications present in the discourse so that finally can manage to understand it in a way which seems coherent, in a way which corresponds with idea of what it is that makes a series of actions into an integrated whole. The coherence of a text is a result of the interaction between knowledge presented in the text and the reader's own knowledge and experience of the world, the latter being influenced by a variety of factors such as age, sex, race, nationality, education, occupations, and political and religious affiliations. Even a simple cohesive relation of a coherence cannot be recognized and therefore cannot be said to contribute to the coherence of a text if it does not, not fit in with a reader's prior knowledge of the world. Tidak ada teks yang secara inheren koheren atau tidak koheren. Pada akhirnya itu semua tergantung pada penerima dan pada kemampuan untuk menafsirkan indikasi yang ada dalam wacana sehingga pada akhirnya dapat berhasil memahaminya dengan cara yang tanpa koheren, dengan cara yang sesuai dengan gagasan tentang apa itu, yang membuat serangkaian tindakan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, koherensi sebuah teks itu merupakan hasil interaksi antara pengetahuan yang disajikan dalam teks dan pengetahuan dan pengalaman pembaca tentang dunia yang terakhir dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, ras, kebangsaan, dan pendidikan, pekerjaan dan afiliasi politik dan agama dan lain-lain. Bahkan hubungan kohesif sederhana dari referensi bersama tidak dapat dikenali oleh karena itu tidak dapat dikatakan berkontribusi pada koherensi sebuah teks jika tidak sesuai dengan pengetahuan awal pembaca tentang dunia. Kita mungkin dapat mengatakan bahwa teks tidak koheren atau tidak koheren dengan sendirinya. Apakah sebuah teks koheren atau tidak tergantung pada kemampuan pembaca untuk memahaminya dengan menghubungkan dengan apa yang sudah dia ketahui atau dengan dunia yang sudah dikenalnya, baik itu dunia nyata atau fiksi. Ahli bahasa yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah fenomena ini menyeratkan bahwa makna adalah properti teks atau properti situasi komunikatif yang melibatkan peserta dan pengaturan di samping teks. The next explanation will be presented by Wulandari Eka Wijaya. Okay, thank you for our partner Ria. The next second point is coherence and process of interpretation implicator. Carlos suggests that a reader may see a certain continuity of sense between part of an utterance and still fail to understand it fully. Consider, for instance, the following stage of language. For example, I went to the cinema. The beer was good. This is a perfectly coherent if the contextualist feature of language. Carlos explained that anyone who hears or reads it will reach the following interpretation. The speaker said that he or she went to the cinema, that he or she drank beer at the cinema, and that the beer in question was good. Note that we naturally provide the necessary links to render the discourse coherence. There is nothing in the above utterance that tells us explicitly that the speaker drank the beer or that he or she did so at the cinema. Carlos called this type of minimal coherence supplemental coherence. Nah, jadi poin yang kedua itu
Koherensi dan proses interpretasi implikatur. Carolus menyarankan bahwa pembaca mungkin melihat kesinambungan pengertian tertentu antara bagian-bagian dari suatu ujaran dan masih gagal untuk memahaminya sepenuhnya. Pertimbangkan misalnya bentangan bahasa sebagai contoh tadi, yaitu I went to the cinema. The beer was good. Ini adalah bagian bahasa yang sangat koheren. Jika didekontekstualisasikan, Carolus menjelaskan bahwa siapapun yang mendengar atau membacanya akan mencapai interpretasi sebagai berikut. Pembicara mengatakan bahwa dia pergi ke bioskop, bahwa dia minum bir di bioskop, dan bahwa bir yang dimaksud itu enak. Perhatikan bahwa kami secara alami menyediakan tautan yang diperlukan untuk membuat wacana menjadi koheren. Tidak ada dalam tuturan tadi yang memberitahukan kita secara eksplisit bahwa pembicara minum bir atau dia melakukannya di bioskop. Carolus menyebut jenis koherensi minimal ini sebagai koherensi tambahan. Oke, next slide. Coherence, implicature, and translation strategies. Grice himself suggests them as, in his own words, data on which the hearer will reply in working out whether a particular conversational implicature is present, but they also provide a good basis for exploring the whole question of coherence. Jadi untuk poin ketiga yaitu strategi koherensi, implikatur, dan penerjemahan. Grice sendiri menyarankan mereka sebagai dengan kata-katanya sendiri, data di mana pendengar akan menjawab dalam mencari tahu apakah ada implikatur percakapan tertentu. Tetapi mereka juga memberikan dasar yang baik untuk mengeksplorasi seluruh pernyataan koherens. Oke, next slide. The conventional meaning of words and structure and the identity of reference. The conventional meaning in the conventional meaning is any 2 point that is the conventional meaning of word and structure and the identity and import of any reference. Okay, for the conventional meaning of word and structure, that is, if we do not understand the meanings of the word and structure used in the text, we cannot work out its implied meanings. Knowledge of the language system may not be sufficient, but it is essential if one is to understand what is going on in any kind of verbal communication. This means that any mistranslation of word and structure is the score text may well effect of calculability of implicature in the target text, as well as the conventional meaning of word. Each language also employs conventional expression and patterns of conveying implicatures. In other words, in every language there will be conventional association between certain linguistic patterns and certain inferable meanings. Oke, jadi pada arti kata konvensional dari kata-kata dan struktur dan identitas referensi, ada 2 poin, yaitu arti kata konvensional dan struktur, dan identitas dan info referensi apapun. Oke, untuk yang pertama yaitu dari arti kata konvensional dan struktur. Jika kita tidak memahami arti dari kata-kata dan struktur yang digunakan dalam sebuah teks, kita tidak dapat memahami makna tersiratnya.
Pengetahuan tentang sistem bahasa mungkin tidak cukup, tetapi penting jika seseorang ingin memahami apa yang terjadi dalam komunikasi verbal apapun. Ini berarti bahwa kesalahan penerjemah, kata, dan struktur dalam teks sumber dapat mempengaruhi perhitungan implikatur dan teks sasaran. Selain makna konvensional kata-kata, setiap bahasa juga menggunakan ekspresi dan pola konvensional untuk menyampaikan implikatur. Dengan kata lain, dalam setiap bahasa akan ada asosiasi-asosiasi konvensional antara pola-pola linguistik tertentu dan makna-makna tertentu yang dapat disimpulkan. Oke, next slide. Okay, the second point is the identity and import of any reference. Mentioned in the text the ability to identify reference to participant and entities even the practice is essential for drawing inference and for maintaining the coherence of a text. A proper name of even a reference to a type of food or gadget that is unknown to the reader can disrupt the continuity of the text and obscure the relevance of any statement associated with it. A further example is given below from a hero from zero. The core language of this particular extract is French. It is the opening paragraph of an article on Mohammed Fayed, which appeared in one of Haiti's leading daily newspaper, Le Matin. The article is translated into English and incorporated into the English source document. The Arabic version of the article may have been translated from the French original or the English translation. Oke, jadi untuk poin kedua yaitu identitas dan impor referensi apapun. Disebutkan dalam teks kemampuan untuk mengidentifikasi referensi kepesertaan, entitas, peristiwa, dan praktik sangat penting untuk menarik kesimpulan dan untuk menjaga koherensi teks. Nama yang tepat atau bahkan referensi untuk jenis makanan atau gadget yang tidak diketahui pembaca dapat mengganggu kelangsungan teks dan mengaburkan relevansi pernyataan apapun yang terkait dengannya. Contoh lebih lanjut yaitu sebagai berikut. Dari A Hero from Zero. Bahasa sumber dari ekstrak khusus ini adalah bahasa Prancis. Ini adalah paragraf pembuka dari sebuah artikel tentang Mohammed Fayed yang muncul di salah satu surat kabar harian terkemuka Haiti, Le Matin. Artikel diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dimasukkan ke dalam dokumen sumber bahasa Inggris. Untuk versi bahasa Arab, artikel tersebut mungkin telah diterjemahkan dari bahasa Prancis asli atau terjemahan bahasa Inggris. Okay, thank you. For the next slide, will be continued with my partner, Mrs. Arianti. Oke, saya akan menjelaskan the context, linguistic or otherwise of the utterance, constitution and utterance determines the rank of indicator that be derived from it. Superber and Wilson suggest that the context does much more than V letter. Out in a appropriate interpretation, it provides premises without which the implicator cannot be inferred at all. Jadi,
konteks linguistik atau sebaliknya dari ucapan konteks di mana suatu ajaran yang mungkin secara masuk akal diturunkan darinya. Seperti Ferber dan Wilson menyarankan bahwa konteks tidak lebih dari menyaring interpretasi yang tidak dapat atau tidak tepat. Ia memberikan premis yang tanpanya implikatur tidak dapat disimpulkan sama sekali. Next slide. Other items of background knowledge. In order to make sense of any piece of information presented in a text, the reader or hearer has to be able to integrate it into some model of the world, whether real or fictional. Text presented information can only make sense if it can be related to other information we already have. A text may compare, contradict, modify, or extend what we know about the world as long as it relates to it in some way. Whether a translator decides to explain a reference or not depends on whether the target reader is assumed to be familiar with it and the extent to which the translator feels inclined to interpret. Jadi maksudnya yaitu item lain dari latar belakang pengetahuan untuk memahami setiap informasi yang disajikan dalam sebuah teks. Pembaca atau pendengar harus dapat mengintegrasikan ke dalam beberapa model dunia, baik nyata maupun fiksi. Informasi yang disajikan maupun fiksi, informasi yang disajikan yaitu berupa teks hanya bisa masuk akal jika dapat dikaitkan dengan informasi lain yang sudah kita miliki. Sebuah teks dapat mengkonfirmasi, bertentangan, memodifikasi, atau memperluas apa yang kita ketahui tentang dunia selama itu berhubungan dengannya dalam beberapa cara. Apakah seseorang penerjemah memutuskan untuk menjelaskan suatu referensi atau tidak tergantung pada apakah pembaca sasaran diasumsikan sudah mengenalnya dan sejauh mana penerjemah merasa cenderung untuk campur tangan. Next slide. The availability of L prevalence I failing under the previous heading. If you now factor on list of data on which the hearer which an implicator is in his own or specific that are filling under the previous headings are available to both participant and both participant now or assume this to be the case. In order to convey an intended meaning, the speaker or reader must be able to assume that the hearer or reader has access to all the necessary background information, features of context, and so on. The less the reader assumes that the reader has access to, the more he or she will provide in the way of explanation and detail. Jadi, item relevan yang termasuk dalam judul sebelumnya tersedia.
Untuk kedua peserta tahu atau menangkap ini, meredaksikan kasusnya untuk menyampaikan makna yang dimaksud. Pembicara atau penulis harus dapat mengasumsikan bahwa pendengar atau pembaca memiliki akses ke semua informasi latar belakang yang diperlukan, konteks, dan sebagainya. Semakin sedikit penulis berasumsi bahwa pembaca memiliki akses, semakin dia akan memberikan penjelasan. Hanya itu yang saya dapat jelaskan. Thank you. Okay, thank you for our partner, and thank you for your amazing attention. We are from group 6 with the material about pragmatic equivalence. We hope you are understand about our material that we explained just now. Thank you for your amazing attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.